Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah mempersiapkan program IP 400 untuk lahan padi sawah, di mana program IP 400 adalah pola panen dan tanam 4 kali dalam 1 tahun, yang biasanya dikenal oleh petani bukan 4 kali tapi 3 kali, yaitu IP 300. Sehingga yang dituntut untuk menjadi berhasil adalah kecepatan pertumbuhan dari tanaman tersebut yang sesuai dengan desain kecepatan pertumbuhan yang dimiliki oleh genetika benih yang dipilih. Kecepatan pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh keberadaan hormon-hormon pertumbuhan yang optimal, seperti pertumbuhan vegetatif, generatif, maupun pemasakan, yang tentunya harus didukung oleh benih yang sesuai dengan keinginan, kesuburan tanah yang baik, air mencukupi, unsur hara juga terpenuhi, dan yang terakhir adalah cuaca yang mendukung. Hormon pertumbuhan tersebut bisa berasal dari mikroba yang sudah ada di tanah, hasil dari dekomposisi bahan organik dari tanah itu sendiri. Yang kedua adalah hormon bawaan dari benih itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mikroba hasil aplikasi dari pupuk hayati atau agen hayati. Dari hormon adalah kurir pengantar perintah dari genetika benih untuk disampaikan ke jaringan tanaman dalam rangka mengambil nutrisi, di mana nutrisi itu bisa diambil atau berasal dari kandungan yang terkandung di dalam tanah, atau nutrisi yang diambil dari aplikasi pupuk kimia yang diberikan oleh petani, yang dibantu oleh sinar matahari, air, CO2, O2, dan lain-lain. Selanjutnya, nutrisi tersebut oleh jaringan tanaman dipergunakan untuk pertumbuhan vegetatif, generatif, dan pemasakan buah. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa hormon pertumbuhan adalah penting, di mana hormon berasal dari metabolisme mikroba yang ada di tanah, dan juga harus didukung oleh seperti benih, air, unsur hara, dan cuaca. Dan yang paling penting lagi adalah kesuburan tanah, karena kami telah mengukur beberapa pH atau keasaman tanah di sekitar Kabupaten Bantul. Rata-rata tanah di sekitaran Bantul yang sudah kami ukur adalah masam, yaitu antara 4 sampai 5,5, bahkan ada yang 3,5. Dengan kondisi kemasaman lahan pertanian di sekitar Bantul, di mana pH menjadi salah satu indikator kesuburan, maka kami dari Pucamadu ingin memperkenalkan diri sebagai pupuk hayati majemuk untuk ikut serta dalam mensukseskan program IP 400 yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Bantul. Pucamadu adalah merek dagang kami yang diproduksi oleh PT Madu Baru atau yang biasa dikenal dengan PG Madukismo, dengan kualifikasi pupuk hayati majemuk cair dan telah mendapatkan izin edar dari kementerian, di mana Pucamadu memiliki kekuatan produk untuk meningkatkan kesuburan tanah, yaitu 1, menggemburkan tanah secara biologi dalam waktu paling cepat 7 hari setelah aplikasi. Yang kedua, menormalisasi pH tanah
di mana yang tanahnya masam menjadi ke arah 7, yang tanahnya basah akan menjadi mendekati 7. Yang ketiga, mikroba pucak madu juga menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan dan enzim untuk mencegah serangan penyakit. Keempat, mikroba pucak madu mampu menghemat penggunaan pupuk kimia karena dengan mengurangi kehilangan pupuk akibat kesuburan tanah yang rendah. Mikroba pucak madu akan memperkaya mikroba fungsional tanah sehingga dapat menormalisasi pH tanah dan mengakibatkan meningkatnya ketersediaan hara di dalam tanah sehingga bisa mengefisiensikan penggunaan pupuk kimia. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi pucak madu 16 hari yang lalu. pH-nya naik sudah mencapai 6 ini. 6 lebih. Dengan optimumnya populasi mikroba di dalam tanah sekitar perakaran, maka tanah akan menjadi gembur. Dengan tanah gembur, maka maksimalisasi pertumbuhan akar akan terjadi. Kehilangan pupuk kimia atau hara juga akan berkurang dan dapat menambah ruang penyimpanan oksigen tanah. Berikut kami tayangkan sawah yang sudah menggunakan pucak madu. Teksturnya jelas terlihat gembur, dan lahan sebelahnya yang tidak menggunakan pucak madu nampak bantat. Pada slide berikut saya gambarkan apabila tanah yang kesuburannya rendah, maka potensi kehilangan unsur hara sangat besar. Dengan pucak madu hal ini akan bisa dikurangi sehingga efisiensi penggunaan pupuk dapat dilakukan. Bakteri pucak madu juga dapat memacu perpanjangan akar dan memperbesar umbi seperti pada bawang merah. Ini bawang merah yang panen tahun ini nampak merah sekali, di samping besar juga merah, jadi yang disukai oleh pasar seperti ini. Aplikasi pucak madu juga akan dapat mengurangi risiko terhadap serangan penyakit dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh Azospirillum seperti pada tayangan testimoni berikut ini. Saudara-saudara, ini tanaman padi umur 35 hari, aplikasi dengan pucak madu. Terlihat pertumbuhannya sehat. Oke. Tidak ada daun yang menguning dan pertumbuhannya ini biasanya pakai tanamannya itu rusak kemerahan, ini dengan pucak madu sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sigit. Ini cabai rawit umur 60 HST, umur 60 hari, sudah mulai berbuah dengan pelakuan pucak madu kocor seminggu sekali. Kita kocor dengan pucak madu. Ini alhamdulillah tidak ada yang kena layu fusarium, meskipun air tanah ini dari permukaan feedingan hanya paling 30 cm. Sampai saat sekarang masih tahan, belum ada. Mudah-mudahan sampai panen akhir nanti tidak kena layu fusarium. Terima kasih. Oke, mati semua. Jaya. Berikut kami tayangkan tanaman cabai yang sudah menggunakan pucak madu, terlihat bebas dari penyakit. Juga hormon perangsang buah juga terlihat sangat efektif di tanaman durian dan juga menghindari kerontokan buah. Juga tanaman coklat
yang ada di Lampung Selatan juga terlihat produktif, dan juga tanaman jagung. Hormon dari pucak madu bekerja secara efektif dengan biji yang ada di tongkol penuh dan sehat, tidak ada yang busuk. Dengan demikian hormon yang dihasilkan oleh pucak madu betul-betul efektif. Berikut kami tayangkan alur proses produksi di pabrik pucak madu dengan langkah mengadaptasikan mikroba pucak madu di pH masam selama 6 bulan dan juga dikondisikan di media yang oksigennya rendah. Maka saat berada di dalam tanah akan tumbuh optimal di lahan yang masam dan keras atau bantat, sehingga pucak madu akan langsung efektif, tidak menunggu proses adaptasi di dalam tanah yang marginal atau kesuburannya yang rendah.